Ibu kami ucapkan pada acara Loka Karya dari MGMP Kimia PPSKI Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dengan tema Guru Sang Pembelajar dan Penggerak Sepanjang Hayat. Rangkaian kegiatan Loka Karya Daring ini adalah merupakan salah satu program dari kegiatan PPSKI Sumatera Utara. Kesempatan ini kita hadirkan beberapa narasumber yang berhubungan dengan program guru penggerak. Apa kira-kira? Apa hal yang bisa kita ambil dalam kegiatan ini untuk penguatan kita sehingga kita dapat memanfaatkan program guru penggerak ini menjadi lebih baik pada masa kegiatan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa PPSKI Sumatera Utara mendukung program pemerintah dalam program guru penggerak. Kawat penjepit terletak di dalam cawan. Paket komplit guru penggerak hari ini kami hadirkan. Nama saya Novitalia Pindasari. Kegiatan program pendidikan guru penggerak ini 70%-nya itu kita melakukannya di komunitas praktik dan tempat kerja kita sendiri. Kemudian 20%-nya kita berbagi dengan rekan dan guru lainnya. Dan kemudian 10%-nya kita melakukan diskusi. Bapak Ibu, perkenalkan saya adalah Ibu Lumurniasi. Tahapan di pembelajaran guru penggerak ini yang paling menarik ini Ibu. Jadi kita sering mendengar kata merdeka belajar. Nah, di tahapan kami juga ada merdeka. Jadi merdeka itu seperti ini. Dan ini saya terapkan di kelas karena saya Nah, pengalaman di program ini menjadi modal berharga buat saya untuk meningkatkan kemampuan, menambah dan mengembangkan wawasan saya, mengubah paradigma lama kita menjadi lebih up to date. Di sini saya juga belajar rendah hati, komunikasi, dan kolaborasi. Karena program ini merupakan kerja gotong royong. Kenalkan profil singkat dari saya, dari Ibu Petri. Namanya visi pendidikan Indonesia itu harus mewujudkan pada Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dengan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal P3. Jadi sekolah penggerak itu akan menjadi katalisator untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Jadi simpel saja sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya waktu untuk melanjutkan S2, Bapak Ibu bisa mengajar dengan baik saja, itu sudah bergerak sebenarnya. Tinggal nanti Bapak Ibu guru penggerak akan mempermudah, akan menambah pengetahuan atau informasi yang sudah pernah Bapak Ibu peroleh sebelumnya. Tak kenal maka tak sayang, saya Anastasia. Kalau dalam bahasa Jawa, guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru oleh semua murid bahkan masyarakat. Perbedaan antara guru zaman now dan guru zaman dulu yang kolonial dan milenial ini ada di being dan doing. Pada dasarnya di persaingan internasional kita lihat peringkat PISA Indonesia tahun 2018 itu turun ya dibandingkan dengan PISA tahun 2015. Harapan kita ini bisa dipecahkan dengan guru penggerak ya. Jadi kalau kita perhatikan nih saudara-saudara, ini ada di sini ada tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga saya ambil dari Kemendiknas nomor 20 ini. Jadi pada intinya target kita itu sebetulnya adalah sumber daya manusia yang unggul. Guru pembelajar, penggerak sepanjang hayat, kuatkan motivasi dari dalam. Untuk menjadi guru penggerak itu harus bisa artinya membuat anak itu belajar bahagia. PPSKI Sumatera Utara sudah jadi salah satu penggerak, mengumpulkan seluruh energi dari mulai guru penggerak sampai asesor sampai pemateri dan semuanya itu hal luar biasa hari ini. Satu pesan saya adalah segera tanamkan dalam diri kita untuk memulai bergerak. Pada kegiatan Loka Karya Daring kedua MGMP Kimia PPSKI Sumatera Utara dengan tema Persiapan Pembelajaran Tatap Muka dengan Pembenahan Beragam Pola Belajar Siswa Selama Masa Pandemi. Saya, Ketua PPSKI, mengajak hadirin sekalian, mari kita buka acara Loka Karya Daring yang berseri ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuki acara utama, yaitu penyampaian materi.
Yang pertama oleh Ibu Profesor Dr. Retno Dwi Suyanti MSI dengan tema pengembangan bahan ajar berbasis HOTA, Higher Order Thinking Ability. Pengembangan bahan ajar yang berbasis yang semula HOT tadi, saya usulkan HOTA karena di sini HOTA itu ability, ya. Ability itu adalah combines, paduan dari skill and knowledge. Apa bedanya bahan ajar dengan materi ajar? Ini saya ambil dari definisi secara umum saja yang paling sederhana, bahwa bahan ajar itu adalah merupakan informasi, alat, teks yang diperlukan oleh guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Pengembangan bahan ajar berbasis HOTA, High Order Thinking Ability, pada new normal ini sangat diperlukan supaya kita bisa membantu pencapaian 7 pilar tujuan pendidikan mendasar. Baiklah, kita langsung saja lanjut ke materi yang kedua, berjudul Pembelajaran Sains Berbasis Budaya, yang akan disampaikan oleh Bapak Beni Setiawan, SPD, MPD, PhD. Di sini saya mengusung tentang etnoscience, ya, etnoscience chemistry dan pembelajarannya. Jadi pengembangan etnoscience terintegrasi itu ada define, design, develop, dan implementasi. Apakah penggunaan media YouTube masih cocok jika digunakan dalam pembelajaran tatap muka nantinya? Itu pertanyaan dari Bu Rislima. Yang kedua mungkin ini ditujukan ke Pak Beni. Pak Beni dari Ibu Irmasari, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Strateginya harus bisa dalam waktu sedikit itu bisa mengcover mulai dari identifikasi identitas, ya. Identitas itu artinya ini KD-nya apa, tujuannya apa, seperti itu kan, sampai ke evaluasi HOTS-nya. Ini mengintegrasikan antara pembelajaran sains berbasis budaya dengan STEM. Nyusun indikator itu kita mesti menggunakan ada ABCD, audien, behavior, pembanding, ya, dan degree. Memang pertanyaannya dari Bu Munfarida adalah tidak semua guru itu punya kemampuan gitu untuk, ya katakanlah kalau saya bilang, mentransformasi pengetahuan asli masyarakat yang ada di sana. Untuk itu, lakukanlah yang terbaik ketika pekerjaan itu dipercayakan kepada kita, dan itu akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, bagi generasi muda, supaya mereka tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas, kritis, dan kreatif. Ya, kita juga punya tanggung jawab untuk mencerdaskan siswa-siswa, kemudian untuk tetapi tidak lupa dengan asal-usul mereka. Tinggal kita bagaimana merealisasikannya di dalam proses pembelajaran. Kalau tidak mulai, maka ya tidak ada kemajuan yang akan kita capai. Dalam tema menghadapi pembelajaran tatap muka dengan inovasi pembelajaran flipped classroom dan penyusunan perangkat pembelajaran yang efektif. Atas perkenaan kita semua dan atas ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, Lokakarya Daring yang ketiga PPSKI Cabang Sumatera Utara dengan ini kami buka secara resmi. Mari kita dengarkan lebih dahulu sharing pengalaman, hambatan, dan harapan dari beberapa rekan Rukil dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Mungkin pertama itu hambatan dari diri kita sendiri sebagai seorang guru, karena nggak ada persiapan gitu kan. Dari sekolah pun, khususnya di sekolah saya, itu pun belum ada memberikan sosialisasi. Selama pelajaran pandemi ini, kendalanya siswa itu cepat bosannya. Banyak anak-anak yang bahkan menjadi tulang punggung keluarganya. Mereka bekerja, jadi ketika anak bekerja, orang tua tidak bisa melarang. Seperti itu. Kenapa? Karena
kalau seandainya mereka tidak bekerja, maka keluarganya itu memakan apa, seperti itu. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Pembelajaran masa depan itu seperti ini Bapak Ibu. Dia menggunakan artificial intelligence, virtual reality, AR, augmented reality, smart learning classroom, dan machine learning. Ini contoh dari AI semuanya. Virtual reality, jadi dia melihat secara langsung ya, apa kejadiannya. Misalnya tentang pelajaran kimia mungkin. Jadi dia tidak harus mencampurkan zat langsung misalnya. Jadi dia melihat saja, tapi melihat secara detail ya. Pemerintah melalui surat edaran menteri akan terjadi penyederhanaan RPP. Nah, seperti yang kita ketahui, komponen-komponen inti pada pembelajaran pada RPP itu hanya ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Siswa itu bukan dituntut aktif atau tidak aktif. Jadi pembelajaran peer teaching ini membuat siswa harus produktif. Terima kasih Pak Ramadoni, terima kasih Pak Wirandawin, terima kasih juga kepada Ibu Fitri. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak berkah, bermanfaat bagi kami di PPSKI Sumatera Utara, terutama juga bagi kawan-kawan dari provinsi lain. Polimer glukosa salah satunya disebut pati, rukim sejati menuntut ilmu tak kenal henti. Kimia. Asam asetat, asam sulfat, kedua asam lemah dan kuat. Kepada Bapak Ibu guru kimia yang hebat, selamat bergabung di Lokakarya PPSKI Sumut yang keempat. Rantai karbon panjang terikat, yang mengandung rangkap tentu lebih kuat. Kepada Pak Dea Sukrisna dari PPSKI Pusat, kami persilahkan dengan segala hormat. Teacher agency secara komplit didefinisikan sebagai the capacity of teacher act purposefully and constructively direct their personal growth and contribute to the growth of their college. Kira-kira artinya kita bisa secara sadar kita tuh lagi belajar apa sebetulnya. Apakah ini benar-benar bisa membangun diri kita, gitu. Kemudian bagaimana caranya kita menyebarkan ini untuk sesama rekan-rekan kita supaya sama-sama tumbuh. Kendalanya di sini ada 2. Itu kendalanya bisa dari guru dan juga dari siswa. Kebanyakan itu adalah sumbernya dari saya matikan karena saya hanya kurang ini ya, jaringan saya kurang stabil ini. Nah, itu mungkin dari guru nggak ada masalah karena kebetulan S2 saya adalah background saya adalah kimia, jadi mungkin saya tidak terlalu mengalami tentang kendala apa saya mengajarkan kimia organik. Tapi yang saya lihat adalah kendalanya siswa saya sendiri. Kita tahu senyawa organik itu mulai dari rumus senyawanya, strukturnya, komposisinya, mekanisme reaksinya, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks harus kita pahami. Hi, good afternoon to everyone. This is Ramajayam Kupusami from India. I did PhD in chemistry from National Tsinghua University, Taiwan. And this talk contains 3 parts. The part 1 describes about rhodium-3 catalyzed 4+ annulation of 2-hydroxy and 2-aminobenzaldehydes with allines. It's a method to synthesis 3 coumarinones and 3 indolinones. Jadi di lab kimia murni ini biasanya kami melakukan uji coba, trial and error dari data penelitian yang sudah ada. Nah, kami kombinasi atau kami modifikasi dengan menggunakan beberapa pelarut yang sudah ada di lab. Mengapa kok guru-guru SMA atau mahasiswa tidak memahami? Itu berangkat dari karena tidak betul memahami untuk konsep dasar seperti intermolekular ya, yang di dalam senyawa itu sendiri. Kemudian tahap-tahap di dalam menentukan mekanisme reaksi. Di sini saya hanya ingin memberikan penguatan-penguatan mengenai apa yang perlu kita perhatikan dari konsep dasar kimia organik. Materi kimia organik itu memiliki karakteristik seperti yang saya tulis dalam slide ini ya. Yang pertama adalah materinya padat dan kompleks. Betul. Bapak Ibu bisa membayangkan dulu waktu Bapak Ibu kuliah, materi kimia organik itu Bapak Ibu dapatkan paling tidak dalam waktu 2 semester. Untuk mengatasi kesulitan tadi, kita perlu membawa
kimia organik ke multi representasi kimia yang sudah kita pahami bersama. Nah, jadi siswa di sini bisa lihat bahwa senyawa tersebut jika kita analisis dengan menggunakan spektroskopi inframerah, maka kita akan mendapat informasi mengenai gugus fungsi senyawa tersebut. Kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul. Saya atas nama Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Lokakarya Daring PPSKI, persiapan pembelajaran tatap muka ya dengan pengembangan soal dan pengenalan asesmen kompetensi minimal secara resmi dibuka. Kendala utama yang paling sering kami hadapi baik di kelas dan di masyarakat juga, karena saya berbaur juga dengan masyarakat ini. Yang pertama adalah kemauan daripada siswa. Kemauan siswa di daerah kita ini, di daerah Karo, terutama di kaki Gunung Sinabung, itu sangat relatif rendah. Ya, yang mau melanjut ke perguruan tinggi hanya berkisar 5-10%. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Indonesia bagian timur justru sangat-sangat terkendala terutama dengan jaringan. Tidak semua daerah bisa terjangkau jaringan. Hanya tempat-tempat tertentu yang bisa dijangkau oleh jaringan. Kita lihat di sini ya, persiapan pembelajaran kimia tatap muka di masa pandemi. Tatap muka di masa pandemi itu berarti tatap muka dengan kondisi tatanan baru yang beradaptasi dengan COVID-19. Tatap muka dengan adanya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan atau penyebaran COVID yang lebih luas lagi. Dari asesmen nasional ini nanti dibagi seperti yang dijelaskan oleh Bu Maria dan Pak Isra tadi, jadi ada 3 gitu ya. Nanti kita berkonsentrasi pada asesmen kompetensi minimum AKM. Nanti yang ini untuk mengukur literasi dan numerasinya, yang surveinya mengukur sikapnya, sedangkan survei lingkungan itu adalah mengukur kualitas. Kita harus punya standar nih, kalau minimalnya seperti apa nih se-Indonesia. Tapi kalau ada yang lebih maju lagi ya tidak apa-apa kan Pak, tapi minimalnya itu tercapai, benar nggak Pak? Betul. Kalau minimalnya tidak tercapai, makanya AKM itu, kalau AKM yang nasional itu kan dipakai untuk pembinaan. Oh ini tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Bagian mana? Nanti pembinaannya seperti ini. Yang sebelah sini seperti apa AKM-nya? Tidak tercapai juga bagian mana? Mungkin sanitasi yang perlu dibenahi, mungkin SDM-nya yang perlu di-upgrade, mungkin apa gitu dan sebagainya. Jadi saran saya begitu, untuk AKM ini Bapak dan Ibu tidak usah takut. Kenapa? Karena ini kita dalam proses. Dan kita memang harus menghadapi hal-hal baru ini. Ini hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Jalani, pelajari, terus belajar dan terus belajar. Itu aja kuncinya. Baik, dipersilakan kepada Pak Zulpan untuk menyerahkan sertifikat online kepada Bapak dan Ibu narasumber kita hari ini. Menghadirkan Bu Maria ya sudah memberi masukan pada kami di Sumatera Utara. Ini izin Bu ya, kami sampaikan sertifikat ini. Jadi mudah-mudahan Bu Maria yang disampaikan berkah Bu kepada Pak Zainal. Ini luar biasa Pak, dan manfaat Pak. Salam dari PPSKI Sumut. Kita agendakan akan mengadakan lokakarya daring ke-6 dari PPSKI Sumut. Temanya menjadi guru smart teaching pada masa pandemi untuk LD6 nantinya. Pematerinya Ibu Dr. Dasalirawati MSI, dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian Bapak Hakti An-Nazili Nasution, SPD MPD, merupakan dosen Universitas Negeri Medan dan sekaligus Dewan Penasehat. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.